Bu Siti? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Siti lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi kelas ya Bu Siti. Adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan. Nah, kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi? Gunanya untuk persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar lebih siap dan lebih percaya diri, kemudian memberikan pembelajaran yang terbaik tentunya bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan ini nanti yang akan saya sampaikan kepada Bu Siti. Yang pertama itu mengenai tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bu Siti capai berdasarkan rancangan pembelajaran? Baik, terima kasih Bu Yosi. Untuk proses pembelajaran yang akan saya lakukan pada kegiatan nanti, saya akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dengan berkolaborasi mampu menjelaskan hukum, kemudian melalui diskusi kelompok peserta didik mampu menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, melalui percobaan di LKPD peserta didik mampu menjelaskan konsep hukum. Begitu. Oke. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu Siti capai atau yang ingin diobservasi? Baik, untuk area pengembangan yang saya ambil di observasi ini, saya spesifik di bagian literasi sains dan minat belajar fisika. Oke, hasil observasi adalah tentang literasi sains dan minat belajar fisika. Nah, saya ingin mendengar ini bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu Siti terapkan di kelas, mungkin dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Baik, untuk strategi yang saya gunakan itu adalah berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya juga melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan dan keterampilan siswa. Lalu saya menggunakan model pembelajaran yang menggunakan problem based learning atau PBL. Nah, untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok, praktikum, tanya jawab, dan penugasan. Oke, jadi yang akan Ibu Siti terapkan di dalam kelas yakni menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning ya. Nah, kemudian untuk metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan adanya penugasan ya Bu Siti. Nah, tentang media pembelajaran, kira-kira media apa yang Ibu Siti gunakan? Yang paling utama di situ karena kita juga menampilkan video, saya menggunakan PowerPoint, kemudian alat praktikum, kemudian untuk tesnya saya menggunakan aplikasi Quizzes. Oke. Nah, ini untuk kegiatan pembelajaran nantinya kira-kira akan dilaksanakan pada hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa? Baik, saya akan melaksanakan di hari Kamis di kelas 11 MK1 di jam ke-1 sampai jam ke-4. Baiklah. Jadi nanti saya akan datang kembali ke kelas Bu Siti pada hari Kamis di jam pertama, dan saya akan melakukan supervisi kelas ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, setelah itu nanti akan ada percakapan terakhir, yakni percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri nih, kira-kira apa yang Ibu Siti dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya lakukan pada saat proses pembelajaran. Kemudian saya juga akan menyiapkan mulai dari sekarang. Baiklah, terima kasih ya Bu Siti atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas pada hari Kamis ya Bu, dan sampai bertemu juga pada percakapan pasca observasi. Ya Bu, sama-sama. Terima kasih kembali. Ya.
Nah, demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama Bu Siti Mujayana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, silakan disiapkan. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa selesai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Apakah hari ini hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran fisika, kita cek sound dulu boleh? Boleh. Kalau saya ngomong fisika, kalian jawabnya menyenangkan. Ya? Saya mulai ya. Fisika. Duh, sepertinya kurang kompak nih. Kita ulang lagi ya. Fisika. Oke, kasih aplaus untuk kita. Ya. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah membagi kelompok ya terkait dengan kegiatan kita pada pagi hari ini. Untuk kelompok batu karut, bagaimana kesiapannya? Dah bawa headset? Bawa laptop? Bawa ya, oke. Bukunya mana? Di tas ya? Silakan dikeluarkan ya, oke. Kemudian kelompok batu kasah. Ya, ini kelompok batu kasah ya, Geopark Natuna lah ya. Gimana? Headsetnya sudah dibawa? Sudah. Laptop sudah. Casnya penuh ya, Nak ya? Oke. Buku silakan dikeluarkan nanti ya. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan elastisitas ya. Menurut kalian pelajaran minggu lalu ada yang masih ingat nggak apa itu elastisitas? Siapa? Oh ya, Sophia. Apa nak elastisitas nak? Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke ukuran yang bentuk semula setelah gaya dari luar dihilangkan. Iya, gimana kawan-kawan ini? Benar? Betul. Kasih aplaus untuk Sophia. Iya. Baik. Selanjutnya terkait dengan elastisitas, di situ ada benda elastis, betul apa tidak? Betul ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa saja sih benda elastis? Gelang, karet, dan per. Ada lagi? Ada lagi selain itu? Iya, silakan. Shockbreaker untuk menambah kenyamanan orang bersepeda motor. Oh iya, kasih aplaus untuk Ajri dan Zahra. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi hukum HUK, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwasanya yang pertama tujuan pembelajarannya adalah melalui kolaborasi peserta didik mampu menjelaskan hukum HUK untuk menerangkan perilaku pegas dengan menerapkan tanggung jawab, kerjasama, teliti, dan disiplin. Yang kedua, melalui kolaborasi, peserta didik mampu menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan hukum HUK, menerapkan tanggung jawab, kerjasama, teliti, dan disiplin. Yang ketiga, melalui percobaan di LKPD, peserta didik dapat menghubungkan antara besar gaya dengan pertambahan panjang pegas. Kemudian yang keempat, melalui membaca bahan ajar, peserta didik dapat menjelaskan konstanta pegas berdasarkan persamaan hukum HUK. Yang kelima, melalui membaca bahan ajar, peserta didik dapat menentukan besar gaya pegas. Dan yang keenam, melalui kegiatan membaca bahan ajar dapat menghitung susunan pegas secara seri dan paralel. Dan yang terakhir, melalui membaca bahan ajar, peserta didik dapat mengetahui gabungan susunan seri
dan paralel. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita akan melakukan percobaan, yang mana dalam percobaan ini itu kita akan membahas terkait aplikasi dari hukum huk dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita akan melakukan praktek ya. Kemudian perwakilan kelompok silahkan ambil alat di depan. Perwakilan kelompok silahkan ambil alat di depan. Ya, ada 3. Baik anak-anak, di situ sekalian sudah ambil alat dan bahan. Saya demonstrasikan sebentar ya. Di sini ada LKPD-nya sudah ada di grup WA ya. Oke. LKPD sudah ada di grup WA. Nanti silahkan kalian mencari referensi terkait dengan hukum huk itu menggunakan YouTube, menggunakan handphone dan menggunakan laptop. Ya. Di sini saya perhatikan dulu. Saya sampaikan dulu alat dan bahan terkait dengan percobaan hukum huk. Yang pertama ada statif. Ini statif ya. Ini alat untuk menggantungkan pegas. Kemudian yang kedua ada pegas. Di sini ada pegas ya, yang berbentuk spiral, ini pegas. Kemudian yang ketiga ada beban. Beban di sini kita gunakan 4 beban. Masing-masing beban di bawahnya di situ sudah ada masanya. Ya, nanti kalian lihat di dalam alat dan bahannya. Terus yang terakhir itu ada mistar. Coba diperhatikan, di sini ada 2 gambar. Yang pertama ada gambar apa itu? Gambar apa itu, Naku? Yang pertama nih ada ayunan bayi, yang kedua ada orang mengendarai sepeda motor. Nah, menurut kalian di sini ini terkait 2 gambar ini apa yang kalian peroleh? Kita lihat dulu videonya yuk. Mana videonya? Ya, jangan didengarkan. Nampak nggak video? Nah, itu lihat ya, ada video ayunan bayi yang pertama, kemudian yang kedua ada video orang berkendara ya di jalan yang berlubang. Nah, itu dia. Menurut kalian di dalam kedua video ini disebut dengan ayunan bayi. Ayunan bayi apa sih manfaatnya? Manfaat dari ayunan bayi, siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Siapa? Dava? Menurut saya supaya bayi merasa lebih nyaman. Supaya bayi lebih nyaman. Diayun ya. Kemudian yang kedua ada orang mengendarai sepeda motor di jalanan berlubang. Menurut kalian apa sih manfaat dari yang di-shoot tadi, yang di-shoot di video tadi itu ada di bagian mananya? Iya, silakan, Dava. Itu ada di bagian pakai motor ya, supaya mengurangi getaran dan membuat nyaman kita berkendara. Di situ saya sudah kirim di dalam grup WA terkait dengan LKPD yang akan kita bahas. Silahkan dicek di dalam grup WA-nya masing-masing. Baik anak-anak, untuk silahkan kalian buka referensinya di LKPD, kemudian kalian bisa membuka YouTube. Silahkan dimulai dari sekarang.
Ya, silakan kalian pergunakan. Di sini diukur dulu panjang pegas mula-mula. Kemudian sudah dicari di YouTube? Ya. Lagi dicari Bu referensi. Silakan kalau mau sambil dengarkan videonya, nggak apa-apa, pakai aja headsetnya. Kerjakan sesuai dengan LKPD, diukur dulu panjang pegas mula-mula, kemudian silakan diisi di dalam laptop ya nak, di LKPD-nya diukur dulu, ukur panjang mula-mulanya berapa. Ketika kita mengukur, usahakan pegas itu dalam keadaan diam, ya, ya tidak ada pergerakan, karena itu bakal mempengaruhi dari proses pertambahan panjang pada pegasnya, ya. Dari bawah, nah begini ya. Silahkan dicatat di dalam LKPD-nya, di dalam laptop. Ini usahakan dalam keadaan diam. Dipegang ya. Yang persentase. Bagaimana hasilnya yang di sini? Sudah ya? Sudah dituangkan di LKPD? Oh iya. Baik anak-anak, sepertinya kalian sudah memahami keseluruhan dalam beberapa referensi yang kalian gunakan. Kalian belajar berdasarkan minat belajar kalian ya. Gimana? Kalau belajar menggunakan apa bakat minat kalian, seru nggak sih? Seru ya. Ya bisa mendengarkan, ya bisa meluapkan di dalam sebuah karya dalam laptop, ya. Oke. Untuk hasil presentasi hari ini kita gunakan Humpimpa boleh? Ya, sebelum kita presentasi, kita cek sound lagi lah ya. Habis praktek tadi kita sebelum presentasi kita cek sound fisika lagi boleh? Atau nggak usah fisika deh, saya pakai ice breaking yang lain ya. Kalau saya bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali ya. Kalau saya bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Dan kalau saya bilang selamat malam, kalian tepuk setengah kali. Setengah kali ya. Tak sampai gitu ya. Boleh saya ulang? Boleh. Oke. Saya mulai ya. Selamat siang. Selamat malam. Ya. Gak apa-apa. Berarti ini tes konsentrasi. Selamat pagi. Selamat malam. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Ya, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anakku, sebelum presentasi kita buat
kesepakatan siapa yang nampil duluan, boleh? Boleh. Kita minta perwakilan kelompok maju ke depan, kita home pimpa. Ya, di sini. Yuk, perwakilan kelompok. Home pimpa. Home pimpa apa nih? Home pimpa ya? Iya. Tali. Ya. Tali. Nah, ulang. Ini yang benar. Iya. Iya, kelompok Dava ya yang mempresentasikan pada pagi hari ini terkait dengan hasil percobaan kita hukum HUK. Silakan untuk kelompok Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok Batu Kasa ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bapak untuk Bapak. Saya ingin menjelaskan tentang gaya berat terhadap perubahan perpanjangan nada. Kalau saya lihat di sini tadi beberapa aja beban yang kita gunakan. Baiklah, kita bisa lihat tadi kita ada menggunakan beban sepanjang sebesar 50 gram, 100 gram, dan 150 gram. Baik, pertama hal yang harus kita lakukan itu kita harus ukur dulu panjang awalnya panjang pegas awalnya sebelum ditambah beban, yaitu kita bisa lihat tadi 70 cm. Kita konversikan dulu menjadi meter, yaitu kita kali dengan 0,01, yaitu menjadi 0,07 meter. Baik, kemudian tadi kita Tambah. Oh ya, ini dari gram tadi kita ubah juga menjadi kilogram. Kita kali dengan 0,001 gram. Baik. Kemudian setelah kita dapat tadi 0,05 kilogram, kita buat sesuai dengan rumusnya, yaitu massa dikali gravitasi. Dan massanya tadi kan kita dapatnya 0,05 kg, kita kali dengan gravitasi. Sesuai ketentuan gravitasi itu adalah 10, jadi kita kali dengan 10 dapatlah hasilnya 0,5. 0,1 kali 10 hasilnya 1, kemudian 0,15 hasilnya 1,5. Lalu lanjut ke bagian sini, bagaimana cara ngisi bagian ini? Ini adalah bagian, ini adalah perpanjangan pegas setelah ditambah dengan beban. Kalau ditambah dengan 0,05 kg, maka akan mendapatkan 0,08 dan seterusnya. Lalu ini adalah apa? Ini adalah delta L, yaitu jumlah perpanjangannya, yaitu ini Pertambahan. panjang awalnya, panjang setelah ditambah dengan beban, kita kurangkan dengan panjang awalnya sehingga bisa mendapat 0,01 gram. Saat seterusnya sama aja, 0,09 dikurang 7 jadinya 0,02. Baiklah, kemudian kita masukkan ke rumus berikutnya, yaitu W per delta L. Ini tadi gaya berat yang kita dapat dari rumus ini itu dibagi dengan delta L yang ini, sehingga masukkan 50. Seharusnya konstan pegasnya itu harusnya 50, tapi tidak tahu kenapa ini dapatnya 37,5. Baik, sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik. Silakan, ya, ada yang mau bertanya, silakan. Yang saya pegas ini. Jika pegas ini kita berikan beban, apakah akan terjadi perubahan pada pegas tersebut? Pegas ini? Iya, akan terjadi perubahan, akan menjadi molor ketika sering digunakan. Sepertinya. Iya. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi? Apakah penyebab perubahan tersebut berubah jika terus digunakan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari sini.
Menurut Pegas, perubahan itu kita sering digunakan karena Pegas mengalami deformasi plastis. Deformasi plastis terjadi ketika tegangan yang diterapkan oleh Pegas melebihi batas elastisitas. Iya. Ada tambahan? Ya. Bagaimana? Yang lainnya? Ada yang masih mau ditanyakan? Ada yang masih mau ditanyakan? Tidak, sudah paham semua terkait dengan percobaan hukum HUK? Ya, sudah. Sudah? Kalau sudah, silahkan ditutup presentasi hari ini. Baik, sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih karena telah mendengar. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok Batu Kasar. Kita ambil kesimpulan bahwasanya kira-kira menurut kalian kesimpulannya siapa yang bisa menyimpulkan dari percobaan kita hari ini? Coba silakan, Sophia. Dari percobaan 10 tadi dapat disimpulkan bahwa semakin berat massa yang diberikan pada Pegas, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk menarik beban ke bawah. Pertambakan panjang Pegas tergantung oleh beban massa beban. Semakin besar massa yang diberikan, maka semakin besar pula tambahan panjang Pegas. Iya. Ada yang lain yang mau nambahkan? Silahkan, Gracia. Yang dapat saya tangkapkan dari kegiatan ini yaitu pada inner body dan shoulder breaker itu akan mengalami perubahan bentuk jika terjadinya dilakukan itu secara terus-menerus dan dengan beban yang berbeda. Iya, terima kasih. Ada lagi? Simpulan terakhir, ada lagi? Terkait deformasi? Iya, benar. Terima kasih untuk Sophia dan Gracia. Baik, anak-anak, kita dapat simpulkan bahwasanya Pegas itu apabila digunakan secara terus-menerus, dia akan mengalami deformasi. Deformasi itu adalah melewati dari batas elastisitas beban. Jadi makanya kenapa di kehidupan sehari-hari, contohnya di rumah, untuk apa yang di rumah ada ya, spring bed atau sepeda motor ya, kita tadi membahas video terkait dengan shock breaker gitu yang sering kalian gunakan sehari-hari. Oh, lama kelamaan kok beda ya motor baru dengan shock breaker baru dengan motor lama dengan shock breaker lama, apalagi di jalanan yang berlubang akan mempengaruhi itu karena tingkat deformasinya sudah maksimal, sudah melewati batas elastisitasnya. Jadi baik anak-anak, untuk percobaan hari ini kita sampai di sini. Kita di situ akan melaksanakan post test ya. Post test. Saya akan share linknya, quizisnya itu di dalam grup. Silahkan kalian kerjakan di handphone masing-masing terkait dengan post test yang saya berikan. Ya, ini linknya saya kirim ya, link quizisnya ya. Silakan diisi sesuai dengan apa yang kita peroleh di dalam praktek. Oke, waktunya sudah habis ya untuk melaksanakan post test pada hari ini. Silahkan dikirim, nanti saya koreksi. Selanjutnya
saya sampaikan dulu materi yang akan kita pelajari di minggu depan. Itu terkait dengan fluida. Nanti kita silahkan kalian cari referensi belajar terkait dengan fluida ya. Baik, pertemuan hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.